Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 Equilibrium. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pembelajaran paradigma baru dan juga asesmen yang efektif. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ceti Mustika Niwestri sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya yang bernama Ade Rahmawati, Fran Sinatria Saragih, dan juga Istiana Ahmad. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana konsep pembelajaran paradigma baru dan bagaimana asesmen yang efektif. Konsep pembelajaran paradigma baru itu adalah konsep pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu harus memiliki 6 dimensi. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga itu adalah bergotong royong. Yang keempat itu adalah mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Kemudian konsep pembelajaran paradigma baru itu adalah konsep pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan siklus pembelajaran dimulai dari pemetaan standar kompetensi, kemudian perencanaan proses dan pelaksanaan asesmen. Kemudian pada konsep pembelajaran paradigma baru juga guru memiliki kebebasan ataupun kemerdekaan untuk membuat rancangan pembelajaran dan pelaksanaan asesmen sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Dan konsep asesmen yang efektif adalah konsep asesmen yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses pembelajaran. Pada konsep ini, kita merefleksikan proses pembelajaran dan pada konsep ini akan membantu guru dalam mengukur capaian siswa terhadap tujuan kompetensi dan standar yang ada. Yang kedua adalah assessment for learning, yaitu penilaian untuk proses pembelajaran. Pada konsep ini, kita melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran dan pada konsep ini akan memungkinkan siswa untuk bercermin terhadap capaian serta kemajuan belajar sendiri dan menentukan strategi dan target belajarnya. Yang ketiga adalah assessment of learning, yaitu penilaian akhir pembelajaran. Pada konsep ini, kita akan melakukan evaluasi di akhir proses pembelajaran. Dan pada konsep ini, maka akan memungkinkan guru untuk menggunakan informasi tentang kondisi siswa sebagai strategi pembelajaran. Demikianlah pemaparan untuk asesmen yang efektif pada konsep pembelajaran paradigma yang baru. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 2, bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik. Seorang guru pasti akan tahu gimana caranya untuk menentukan cara untuk mencapai CP tersebut. Di sini saya akan menjelaskan ada 7 tahapan perencanaan paradigma baru dan asesmen untuk mencapainya. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Capaian pembelajaran tersebut memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang secara komprehensif dan bentuk narasi, menyesuaikan tahapan perkembangan peserta didik. Pemetaan pencapaian pembelajaran dibagi dalam fase usianya. Lalu yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Baik, asesmen diagnostik ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasil tersebut akan menjadikan rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan pembelajaran peserta didik.
dilihat dari kondisinya, latar belakangnya, keluarganya, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan juga informasi lain yang dapat sebagai pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan modul ajar, yang mana bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Modul tersebut bersifat esensial, menarik, bermakna, dan menantang, relevan, kontekstual, dan yang pasti berkesinambungan. Tahapan yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang mana pada paradigma baru ini pembelajaran berpusat pada peserta didik. Karena itu pembelajaran disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakteristik peserta didiknya. Yang kelima ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Dalam melaksanakan asesmen, terdapat 5 asesmen yang hendaknya diperhatikan. Prinsip yang pertama, bagian yang terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik. Lalu yang kedua, asesmen yang dirancang sesuai fungsi asesmen dan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen. Lalu yang ketiga, dirancang secara adil. Peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Terakhir, asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga pendidikan, dan orang tua. Lalu yang keenam, pelaporan kemajuan belajar. Bentuk pelaporan hasil belajar yang efektif melibatkan orang tua peserta didik dan pendidik sebagai partner, merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan bertanggung jawab, dan mudah dipahami oleh semuanya. Lalu yang terakhir, nomor 7, evaluasi pembelajaran dan asesmen, yang mana pembelajaran dan asesmen yang sudah dilaksanakan selanjutnya dievaluasi. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Selain itu, pendidik mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan mengidentifikasi tersebut, modul ajar akan disempurnakan kembali. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan? Dalam pembelajaran paradigma baru, hal pertama atau tahapan pertama yang harus dilakukan untuk mencapai CP yang telah ditentukan adalah dengan membuat perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen. Perencanaan pembelajaran diawali dengan memahami apa itu capaian pembelajaran, agar nantinya dapat merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dapat merancang modul ajar atau rencana pembelajaran yang sering kita sebut sebagai RPP. Rencana pembelajaran ini nanti bisa digunakan untuk mengarahkan proses pembelajaran agar dapat mencapai CP yang telah ditentukan. Perencanaan asesmen sangat dibutuhkan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Asesmen pada awal pembelajaran digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, agar nantinya dapat digunakan untuk merancang proses pembelajaran yang terdiferensiasi. Asesmen pada saat pembelajaran digunakan untuk merefleksi semua proses belajar atau semua proses pembelajaran yang nantinya dapat digunakan untuk merancang perencanaan pembelajaran dan melakukan revisi apabila dibutuhkan. Jika dirasa tujuan pembelajaran belum tercapai, maka pendidik harus menguatkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran tersebut. Namun, jika dirasa tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai, maka pendidik dapat melanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya. Asesmen di akhir pembelajaran berguna untuk memastikan ketercapaian keseluruhan dari proses pembelajaran. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas, interaktif, dan kontekstual. Dalam siklus ini, pendidik harus menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas atau di luar kelas, dan yang terakhir dengan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. Dan tahapan yang terakhir dalam pembelajaran paradigma baru untuk mencapai CP yang telah ditentukan adalah dengan proses asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini nanti digunakan untuk mencari bukti ketercapaian dari tujuan pembelajaran dan bisa digunakan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang pertanyaan nomor 4, yaitu mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran paradigma baru, pendidik diberikan keleluasaan untuk membuat rancangan pembelajaran dan penilaian atau asesmen sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Namun, terdapat beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian di paradigma baru. Yang pertama adalah minimnya informasi terkait pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Hal ini bisa kita lihat dari masih banyaknya para pendidik yang menggunakan pembelajaran dan asesmen secara paradigma lama. Seperti masih banyaknya pendidik yang melakukan sistem pembelajaran secara satu arah dan menggunakan penilaian hanya dinilai dari hasil akhir saja atau diukur dengan ujian nasional saja. Nah, pendidik umumnya menurut paradigma lama berorientasi hanya pada pengetahuan, tidak pada proses belajar. Namun, pada paradigma baru, pembelajaran dilihat dari proses belajar siswa atau peserta didik. Yang kedua adalah sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini membuat para pendidik kesulitan atau mengalami kesulitan dalam melaksanakan atau menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan paradigma baru. Yang ketiga adalah karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Keanekaragaman peserta didik di kelas memang bukan hal yang baru di dunia pendidikan. Pendidik mengajar secara klasikal adalah sesuatu memiliki tantangan tersendiri karena satu kelas itu bisa terdiri dari kurang lebih 30 peserta didik. Hal ini membuat pendidik menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran karena setiap siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang keempat adalah gaya mengajar pendidik. Masih banyak pendidik yang menggunakan metode pembelajaran yang sama di semua materi pelajaran. Misalnya saja ceramah. Di semua materi pelajaran banyak pendidik yang hanya menggunakan metode ceramah. Seperti yang kita ketahui, metode ceramah itu lebih banyak menggunakan satu arah, sehingga peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah kurangnya kompetensi pendidik dalam bidang teknologi. Paradigma baru atau pembelajaran paradigma baru secara tidak langsung menuntut pendidik untuk menguasai teknologi dalam membuat inovasi pembelajaran. Hal ini membuat para pendidik harus berusaha meningkatkan kompetensinya di bidang teknologi agar para peserta didik tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah kesulitan pendidik dalam menyusun penilaian atau asesmen. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam paradigma lama, proses penilaian atau asesmen itu memisahkan antara ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Akan tetapi, pada paradigma baru, ketiga ranah tersebut harus selaras. Sehingga hal ini membuat tantangan tersendiri bagi seorang guru untuk menilai ketiga ranah tersebut pada diri peserta didik. Dan pada paradigma lama, biasanya pendidik hanya melihat atau lebih dominan pada tes sumatif saja. Padahal tes formatif juga termasuk penilaian yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5, yaitu tentang mengidentifikasi dan menuliskan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan ini yang muncul dalam merencanakan paradigma baru menurut kelompok kami adalah yang pertama, mengenai tantangan 1, minimnya informasi terkait pembelajaran dan asesmen paradigma baru.
Maka strategi atau solusi yang kami berikan, pertama, melakukan in-house training atau pelatihan kepada para pendidik yang dilakukan di semua sekolah, bukan hanya sekolah penggerak, tetapi sekolah negeri maupun sekolah swasta lainnya. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi mengenai pembelajaran paradigma baru kepada seluruh komponen yang ada di sekolah, baik itu pendidik, peserta didik, ataupun wali muridnya. Tantangan yang kedua adalah mengenai sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai. Kelompok kami memberikan solusi. Pertama adalah bisa memaksimalkan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk peserta didik dalam mengeksplorasi materi. Misal dalam pelajaran ekonomi, pembentukan harga tidak hanya dilakukan di pasar, tetapi di lingkungan sekitar tempat dia berbelanja, misal di warung sebelah rumahnya, ataupun ketika dia berada di kantin. Lalu, solusi yang kedua adalah mengenai sarana yang terbatas, pendidik bisa berinovasi kreatif dalam memanfaatkan teknologi. Misal dalam materi bursa saham atau pasar modal, kita bisa memanfaatkan teknologi di internet. Ada aplikasi-aplikasi tentang simulasi menggunakan bursa saham, sehingga para peserta didik bisa lebih memahami materi, tidak hanya melihatnya dalam buku pelajaran. Yang ketiga, mengenai tantangan tentang karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Maka solusinya yang pertama adalah pendidik bisa memilih media pembelajaran audio visual. Hal ini mengatasi keberagaman cara belajar atau tipe belajar peserta didik. Yang kedua adalah memberikan penilaian yang beragam. Jadi pendidik tidak hanya memberikan penilaian secara tes tertulis saja, tetapi bisa juga dengan tes lisan, observasi, ataupun kinerja yang dilakukan oleh peserta didik. Tantangan yang keempat, yaitu tentang gaya mengajar pendidik, maka solusi yang bisa kami berikan pertama adalah pendidik bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Tidak hanya ceramah, tetapi bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis inquiry, project, dan lain sebagainya. Lalu solusi yang kedua adalah memberikan pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik, sehingga peserta didik bisa aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah melakukan inovasi dalam strategi pembelajaran. Solusi mengenai tantangan yang kelima, yaitu tentang kurangnya kompetensi pendidik di bidang teknologi, maka solusinya yang pertama adalah pendidik dapat mengikuti workshop secara online ataupun offline mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah merangkul semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Tantangan yang keenam adalah kesulitan pendidik dalam menyusun penilaian atau asesmen. Solusi yang bisa kami berikan, yang pertama adalah mengikuti diklat, baik secara online ataupun offline, atau melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya atau sekolah lainnya untuk menyusun asesmen sesuai dengan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah saat menyusun asesmen, diusahakan pendidik bisa sesuai dengan indikator, sehingga pendidik lebih mudah dalam memberikan penilaian. Baik, demikianlah paparan presentasi dari kelompok kami mengenai pembelajaran paradigma baru dan juga asesmen yang efektif pada topik 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.